Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan keluarga juga sehat ya. Sehingga apapun aktivitas kali ini, hari ini kalian selalu tetap semangat sehingga pagi ini bisa mengikuti materi yang akan ibu berikan. Oke, walaupun masih belajar jarak jauh, ibu harap kalian tetap semangat ya untuk mengikuti kelas ibu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berpikir sejarah. Nah, kamu termasuk tipe orang yang mana? Orang yang ingin tahu kejadian secara detail atau termasuk orang yang ingin cari tahu beberapa kejadian tetapi harus melihat bagaimana kronologinya. Nah, kalian tipe yang mana? Nah, dari paparan tadi, ini ada kaitannya dengan materi kita pagi ini, yaitu tentang sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah supaya kalian bisa tahu apa sih sinkronik dan diakronik itu, bagaimana ciri-cirinya, kemudian kronologi dalam sejarah, serta periodisasi dalam sejarah. Nah, kita awali dari sinkronik dahulu. Sinkronik itu adalah meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari sinkronik itu adalah kajian yang diberikan hanya terbatasi satu hal saja. Kemudian kajiannya lebih sistematis dan mendalam, dan jangkauannya itu lebih sempit jangkauan materinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya suasana ketika terjadinya pembacaan teks proklamasi. Bagaimana pada waktu itu? Jadi suasana pada waktu itu karena sebelumnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Karena pada waktu itu suasananya tidak mendukung, karena Jepang juga belum pergi dari Indonesia. Ada kekhawatiran dari bangsa Indonesia akan adanya serangan dadakan. Maka ketika proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pada waktu itu orang yang datang itu sudah datang dengan membawa senjata seperlunya. Supaya apa? Untuk jaga-jaga, karena memang suasananya belum kondusif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya? Oke. Kemudian, jadi kalian bisa tahu, sinkronik itu adalah cara berpikir dalam mempelajari struktur dari suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu. Jadi, kata sinkronik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya dengan, dan kronos artinya waktu. Nah, sekarang bedanya dengan diakronik apa? Diakronik adalah memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Nah, bagaimana kata diakronik sendiri itu berasal juga dari bahasa Yunani yang artinya dia melintasi, kemudian kronos yang artinya waktu. Jadi diakronik bisa diartikan sebagai melintasi atau menjelajahi waktu. Kemudian diakronik dalam sejarah itu adalah sejarah membicarakan suatu peristiwa dari waktu tertentu dengan tujuan bahwa mengajarkan kita untuk berpikir secara kronologis, secara berurutan sesuai dengan waktunya. Ciri-ciri dari diakronik apa? Yaitu adalah mempelajari suatu kejadian sejarah seiring dengan berlalunya waktu. Cakupannya sangat luas. Kemudian kajiannya selalu bersifat histori, harus ada buktinya. Kemudian mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa itu terjadi? Dari latar belakangnya, kemudian peristiwanya itu seperti apa, itu diulas tuntas melalui diakronik. Contohnya apa? Contohnya misalnya kronologi peristiwa reformasi. Nah, bagaimana kronologinya?
itu diawali dengan adanya krisis ekonomi. Tahun berapa? Masih ingat? Ya, ketika tahun 97 kondisi politik Indonesia sudah tidak stabil, kemudian diikuti dengan krisis ekonomi, krisis moneter, krisis hukum, krisis kepercayaan. Nah, ini yang menyebabkan kondisi perpolitikan di Indonesia tidak stabil. Maka waktu itu ada keinginan untuk melakukan perubahan secara besar-besaran, reformasi secara besar-besaran, untuk menuntut adanya perubahan. Dan perubahan itu diawali dengan adanya demonstrasi, kemudian keinginan untuk menggantikan pemerintahan dengan pemerintahan yang baru, menggulingkan pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan Orde Baru. Bagaimana? Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diakronik itu adalah mengajarkan kita cara berpikir kronologi secara teratur, berurutan, supaya ketika kita mempelajari suatu peristiwa, itu didasarkan pada urutan terjadinya peristiwa dalam sejarah. Kemudian konsep kronologi dalam sejarah itu adalah cara berpikir kronologi meliputi kemampuan berpikir secara runtut, berkesinambungan. Agar apa? Agar dapat memberikan gambaran secara utuh tentang suatu kejadian masa lampau. Nah, konsep ini sangat penting karena apa? Karena sejarah itu selalu menekankan perlunya menyusun kejadian berdasarkan urutan waktu. Jadi tidak melompat-lompat. Kalau pemahaman sejarah secara melompat-lompat itu namanya anakronis, melompat-lompat. Nah, sejarawan juga memperlihatkan keterkaitan antara peristiwa yang terjadi dahulu sebelumnya dengan peristiwa yang selanjutnya. Kemudian konsep periodisasi itu adalah pengelompokan suatu peristiwa sejarah dalam suatu babak, dalam suatu zaman, dalam suatu masa, dalam suatu periode tertentu didasarkan pada ciri-ciri yang sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada diskusi, bisa kalian sampaikan ke e-learning atau juga bisa japri ke Ibu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.